akademik di Madinah, Masjid Nabawi. Itu jadi kita di sana belajar seperti ibadat ya, soalnya ada waktunya sekitar 2 tahun. Nanti selesai dari sana kita dapat sertifikat dari kerajaan Saudi gitu. Nah itu yang saya targetkan untuk jadi sertifikat pendukung daftar di universitas yang saya mau, ke Princess Noura University yang di Riyadh. Bismillah, nama saya Tiara Ainal Salsabila, alumni IDN Ahwat angkatan pertama, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Saat ini jadi Android developer di perusahaan nerusin PKL sih, nerusin perusahaan PKL itu perusahaan minyak sebenarnya, jadi bukan perusahaan yang bergerak di bidang IT. Nah, itu lagi bikin aplikasi untuk pabrik kontrol. Jadi job description-nya cuman bikin ini sih, bikin aplikasi Android yang bisa nge-get data dari pabrik. Untuk teknologi, untuk platformnya pakai Kotlin, terus pakai Retrofit juga, MVP sama Firebase Real Time Database. Iya, pakai Android Studio. Untuk progresnya karena baru mulai lagi Juli kemarin dan itu harus dirombak ulang karena ada penambahan data dari sana. Jadi untuk progresnya sekitar baru 20%-an. Kalau untuk target selesainya di bulan Maret, insya Allah Maret 2023. Satu web developer, satu Android developer. Kalau untuk problem solve itu ini sih waktu lagi nyoba buat nge-get kalender. Jadi nge-get kalender yang datanya itu terus berubah gitu. Nah jadi itu yang lumayan lama di anak coba di situ. Untuk solve itu sekitar semingguan sih, lumayan lama, sekitar semingguan. Dan itu juga seminggu belum full 100% bisa, jadi masih dicoba-coba lagi. Kalau untuk tawaran project ada, cuman ada beberapa kategori yang belum memadai di Ana, jadi nggak Ana ambil. Beberapa ada yang produknya kurang pas, jadi ada yang tidak sesuai sama Ana. Terus kalau untuk teknologi juga ada beberapa. Gitu. Teknologinya sih lebih ke ini ya, desain. Jadi kalau desain itu banyak kan tawaran desain, cuman Ana kurang bagus di desain. Kalau untuk ngajar sekarang ini ngajarnya lebih ke tajwid, terus ada bahasa Arab juga. Itu aja sih untuk ngajar. Kalau untuk schedule itu jadi ada halaqoh yang dia itu seminggu 2 kali. Nah terus alhamdulillah sekarang itu udah ada 6 halaqoh. Jadi bukan hanya Ana aja yang pegang, itu ada orang lain juga yang pegang halaqoh lain. Terus untuk pesertanya itu untuk dari umur SMP sih, SMP itu untuk dasar dan ada juga yang kelas anak-anaknya. Jadi beragam sih, insya Allah. Kalau ini online, jadi ini masih online basisnya, cuman ada beberapa yang offline, cuman itu bukan untuk halaqoh, jadi ini lebih ke permintaan ummahat aja yang minta diajarkan offline. Kalau untuk pendidikan sekarang lagi persiapan kuliah karena lagi persiapan kuliah untuk ke Princess Noura University yang di Riyadh. Jadi untuk ada sertifikat pendukung sekarang lagi ikut sejenis halaqoh akademik di Madinah, Masjid Nabawi. Itu jadi kita di sana belajar seperti ibadat ya, soalnya ada waktunya sekitar 2 tahun. Nanti selesai dari sana kita dapat sertifikat dari kerajaan Saudi gitu. Nah itu yang saya targetkan untuk jadi sertifikat pendukung daftar di universitas yang saya mau, insya Allah. Kalau itu pendidikannya offline ya, jadi Princess Noura University mulai tahun kemarin itu ada buka bisa untuk yang tidak punya mahram, cuman
Kalau misalkan Ana, alhamdulillah ada omnya ibu di sana, jadi insya Allah ada mahram juga. Nah, terus di sana untuk pembelajarannya, kalau yang sudah fasih bahasa Arab itu udah nggak perlu idat lagi, jadi cuman sekitar setengah semester, terus langsung lanjut S1-nya. Untuk target ke sana mau ngambil informatika, insya Allah. Nggak ada sama sekali. Sebelum masuk IDN benar-benar masih bingung banget sama bagaimana cara penggunaan laptop dan lain-lain. Ada ikut kompetisi IT itu waktu tahun 2019 itu Techcomfest di Semarang, sama Hackathon Bandung API itu di Bandung. Jadi waktu PKL di Bandung itu kita coba ikut hackathon. Ya kalau di Techcomfest, cuman kalau yang di Bandung Lautan API itu cuman finalis saja, masuk 5 finalis terus. Kalau sertifikasi itu ya sertifikasi yang lomba, terus juga kalau untuk dari decoding itu ada Made sama Flutter dari Udemy. IDN mengajar itu pernah di waktu dulu karena masih awal-awal IDN, jadi kita ngajar mahasiswi terus karyawan yang ingin training di IDN-nya gitu. Nah terus juga lebih ngajarnya kalau untuk keluar ini waktu ikut IAKA fasilitator itu pertama kali nyoba ngajar di luar IDN. Jadi waktu IDN Survival ya pernah jualan, terus itu emang lumayan susah sih. Jadi emang kita harus benar-benar hard work buat nawarin, terus buat promosi dan lain-lainnya. Dan itu pertama kali saya dapat waktu di IDN, dan itu yang lebih mencoba saya lebih berani gitu. Karena saya sebelumnya juga orangnya pendiam gitu. Jadi mulai ada itu saya lebih berani untuk mempromosikan dagangan saya dan lain-lainnya. Itu kita pernah 2 kali. Jadi yang pertama itu ada di Sumarekon, waktu di Sumarekon, dan di Cilengsi di depan IDN Ahok Cilengsi. Ya itu barang yang dibikin sendiri. Jadi bukan ambil dari orang. Jadi emang bener-bener saya bikin puding, terus habis itu ditaruh di kulkas, dan setelah udah jadi baru dikeluarin taruh depan gitu. Terus makanan yang kira-kiranya nggak meleleh atau itu dibawa ke Sumarekon gitu. Kultum pernah waktu di IDN. Jadi waktu di IDN itu kita setiap sholat isya, setelah sholat isya itu harus ada kultum minimal 5 menit. Jadi kultum materinya apa aja bebas, dan itu seru sih. Jadi di situ kita supaya lebih berani ngomong di depan gitu, supaya lebih pede di situ. Saya ngerasanya gitu waktu itu. Kalau dari sekolah sebelumnya nggak ada sama sekali public speaking. Jadi memang public speaking itu awal mulanya di IDN. Jadi saya coba public speaking itu di IDN awal mulanya. Terus pertama kalinya sebenarnya public speaking itu dicoba waktu jadi IAKA fasilitator. Jadi setelah kita belajar jadi IAKA, jadi peserta, terus kita disuruh juga sama Pak Dedi untuk apply jadi fasilitator. Nah, itu pertama kali saya coba untuk ngomong di depan orang banyak menjelaskan materi yang udah dipelajari. Kalau dalam pekerjaan itu belum pernah, cuman ya lebih ke buat referensi aja. Nah terus kalau bahasa Inggrisnya itu yang dipakai itu waktu lagi belajar ini. Jadi karena lagi belajar terus di semua negara belajar bahasa Arab, jadi kita untuk berbincangnya itu pakai bahasa Inggris. Jadi di situ bahasa Inggrisnya dilatih lagi. Ada yang namanya Sister Fatima Johara, itu dia dari Prancis. Terus juga ada Sister Amatullah dari UK. Terus ada juga ustazahnya dari Madinah. Dan ada juga Sister Sardia dari Bangladesh. Jadi dari berbagai negara, untuk ngobrol sama mereka ya kita pakai bahasa Inggris, dan mulai sedikit-sedikit dimasukin bahasa Arab yang dari pelajar. Ingat, jadi waktu karakter building itu
itu benar-benar menyentuh sih, benar-benar menyentuh. Soalnya di sana itu kita benar-benar merasakan dan lebih bersyukur atas apa pemberian Allah. Terus di sana juga kita dididik untuk menjadi karakter yang tidak sombong, terus lebih memperhatikan orang lain, lebih aware dengan sekitar. Jika ngelihat ada orang yang kesusahan seperti yang kita rasakan di karakter building itu, kita ada niatan untuk membantu. Itu sih yang Ana rasakan di karakter building waktu itu. Kita nunjukin aplikasi Yummy Box namanya. Nah itu aplikasi itu Ana buat dari kantor Ana. Itu semua catering yang ada di daerah Jakarta itu tersedia di situ. Itu ini sih interesting, jadi menarik. Jadi kita harus lebih coba menjelaskan apa aja yang kita gunakan di sini gitu. Terus membuat mereka paham apa aja sih yang kita gunakan, karena nggak semua yang bertanya itu orang yang paham gitu. Jadi ada beberapa wali murid juga yang bertanya ini aplikasi apa dan apa aja yang dipakai di sini. Jadi penjelasannya itu kita buat sebisa mungkin orang itu paham dengan apa yang kita kerjakan. Bootcamp pernah di IMA. Jadi di IMA Studio itu ikut bootcamp waktu awal-awal masuk IDN itu hampir seminggu sekali. Jadi seminggu di IMA itu kita ikut bootcamp, setelahnya kita pulang ke Cilengsi untuk mengaplikasikan apa yang udah kita pelajari selama seminggu, dan begitu selama kurang lebih sebulan ya. Jadi kita bolak-balik ke IMA Cilengsi untuk belajar dan mengaplikasikan lagi. Terus juga ada ikut desain itu di IPB waktu kelas 9 di IDN juga. Community visit pernah ke Google ya, pernah, sama ke Gojek ya, ke Gojek itu pernah. Terus kalau untuk ke Gojek itu lumayan sering, tapi karena kita ada event juga di sana. Yang lainnya mungkin kayak Bukalapak dan lain-lain itu juga untuk ikut seminar di sana. Pernah. Jadi waktu itu kita mengadakan buka puasa bersama anak-anak panti asuhan Mizan Amanah. Gitu. Jadi kita ngumpulin uang, terus habis itu kita beli apa aja yang mau kita kasih untuk buka puasa bersama sama mereka, dan beberapa door prize juga untuk mereka. Ada Cafero ya, jadi waktu sama Cafero itu benar-benar kita upgrade banget untuk belajar Android. Nah, terus selain kita dibantu untuk lebih memahami, kita juga dibiasakan oleh Cafero supaya bisa mengerjakan terus menyelesaikan masalah sendiri. Jadi bukan hanya dituntun, tapi kita juga dilepas dengan maksud supaya kita itu terbiasa untuk mengerjakan aplikasi jika nanti sudah keluar dari IDN. Jadi nggak selamanya dituntun. Terus selanjutnya ada Kak Dinda. Kak Dinda itu my first teacher. Jadi Kak Dinda itu orang yang bikin saya suka sama itu. Jadi caranya mengajar itu lembut banget. Jadi dari situ interest sama IT. Mulai interest sama IT waktu bareng Kak Dinda. Terus ada juga Kak Hamidah yang bantu untuk proses hafalan, sama Kak Hani. Jadi waktu ada Kak Hani itu bahasa Inggris benar-benar diajarkan banget gitu. Ada Kak Hijrah sih. Jadi Kak Hijrah itu benar-benar guru halakoh sekaligus dinia, penggantinya Kak Hamidah. Jadi sebelum PKL itu masih belajar dinia sama Kak Hijrah. Setelah PKL belajarnya udah nggak sama beliau, jadi cuma halakohnya aja. Saya masih dipegang sama Kak Hijrah, and she was very kind and sabar. Terus selanjutnya ada Umu Khairunisa juga, walaupun ketemunya nggak lama, cuman di akhir kelas akhir di kelas 12. Umu Khairunisa juga Masya Allah untuk first impressionnya. Jadi kalau ada siswa yang sakit itu beliau langsung naik sendiri ngelihat keadaan siswinya gitu.
Semuanya sih kalau misalkan sama angkatan saya masih komunikasi semuanya. Terus sama alumni yang lain juga masih komunikasi. Untuk namanya ada Anissa, Virial, Haura, terus ada Mada juga, terus ada Faka, Aisyah Mutia, Asma. Kalau untuk di IDN pencapaiannya itu 10 juz. Jadi selesai tahfiz di IDN itu 10 juz untuk 4 tahun. Nah, terus kalau sekarang alhamdulillah udah 25 juz. Untuk PKL itu lumayan lama ya. Jadi saya PKL-nya itu setahun gitu, karena terakhir mulai yang pertama kali mulai PKL. Jadi waktu kelas 11 awal itu saya pertama kali IDN Ahwat yang mulai PKL sendiri, dan karena selesainya 5 bulan Pak Dedi nyuruh lagi untuk ulang lagi, jadi sekitar 9 bulanan. Nah itu PKL di 3 tempat. Yang pertama ada di PT Daikot Kominfotek, itu ada di Bandung, itu software house yang memang bergerak di bidang IT. Terus ada yang kedua lupa Ustadz. Terus yang ketiga itu ini Medco Agro. Sebagai kalau yang di perusahaan kedua itu front end developer, terus di yang pertama juga front end developer. Kalau di sini full stack. Itu pas bikin portofolio tuh ya lumayan sih. Jadi kita harus benar-benar ngumpulin semua data-data selama di IDN, terus juga ingat-ingat apa aja dan tanggal tahun berapa itu kita, seperti IDN survival, terus karakter building, dan kalau untuk yang baru-baru terakhir tuh kan PKL ya, jadi itu masih ada. Jadi untuk cari data-data yang lalu itu lumayan. Dan kalau untuk angkatan pertama itu kita bikin dengan template masing-masing beda gitu. Jadi templatenya itu tergantung kita. Kalau untuk target setelah kuliah itu maunya sih bikin bisnis sendiri ya. Cuman lihat kondisi, kalau misalkan nanti bisa kita masuk dulu ke perusahaan dan ambil ilmu di sana. Setelah itu, setelah mungkin bisa untuk buka bisnis sendiri, mungkin akan buka bisnis sendiri insyaallah. Kalau untuk saat ini alhamdulillah udah bisa bagi ke orang tua juga. Karakter waktu selama bersekolah di IDN itu yang sangat Ana rasakan itu Ana lebih berani untuk bicara, walau kadang masih agak kurang pede, tapi sudah bisa lebih berani untuk bicara di depan umum. Terus juga lebih mudah untuk berinteraksi. Jadi memang semenjak sekolah di IDN itu untuk karakter buildingnya itu tentang keberanian, insya Allah ada ya. IDN jagoan IT, pinter ngaji.